Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Suka penasaran gak sih kenapa Pulau Papua itu setengahnya jadi masuk ke wilayah Indonesia, tapi setengahnya tuh enggak? Coba lihat pulau ini ya. Satu pulau, dua negara, yang timur jadi Papua Nugini, yang barat milik Indonesia. Kok bisa sih? Nah, ternyata ada sejarah panjang guys di balik garis lurus yang memisahkan pulau tersebut. Siap-siap ya, karena kita bakal membahas itu semua mulai dari kolonialisme, diplomasi, dan konflik yang selama ini terjadi. Udah penasaran? Hai, aku Jenny dari calon sarjana dan inilah alasan kenapa Pulau Papua terpisah jadi dua negara. Oke, jadi gini ya guys. Sebelum bangsa Eropa datang, Pulau New Guinea dihuni oleh beberapa suku Papua yang tinggal di pegunungan dan juga hutan di mana semuanya tuh bener-bener mengandalkan alam. Waktu itu belum ada kota besar, kerajaan, atau sistem pemerintahan apapun di area sana ya. Bangsa Eropa yang melihat pulau ini jelaslah dulu sangat tertarik banget karena ibaratnya kertas kosong gitu ya guys. Nah, nama New Guinea sendiri sebenarnya dikasih sama bangsa Spanyol yang datang ke sana pada abad ke-16 karena mereka tuh merasa orang-orang yang tinggal di Papua itu mirip dengan penduduk asli di Guinea, Afrika. Makanya dinamakan Nueva Guinea alias New Guinea. Tapi Spanyol nggak ngapa-ngapainnya di sana dan pulau ini sempat tidak masuk peta kolonial Eropa. Barulah pada abad ke-19 setelah Belanda menguasai Indonesia, mereka mulai membangun pos-pos kecil di Papua terutama di bagian barat pulaunya. Awalnya sih tujuan Belanda ini ya cuma sebagai strategi aja untuk jaga-jaga dari negara Eropa lain yang mau mengganggu wilayah penting seperti Jawa, Sumatera, atau Maluku. Sampai akhirnya pada tahun 1895 Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian Den Haag yang menetapkan batas wilayah di Sungai Bensbach dan menjadi dua wilayah administratif yang berbeda. Bagian barat sebelah sini dikuasai oleh Belanda, sedangkan bagian timurnya dikuasai oleh Inggris. Lalu setelah Jepang kalah di Perang Dunia II, Indonesia langsung proklamasi merdeka di tanggal 17 Agustus 1945-nya kan? Secara teknis harusnya semua yang dikuasai Belanda pas zaman penjajahan itu akan berubah jadi milik Indonesia setelah merdeka. Tapi di sini Belanda tuh nggak mau langsung lepasin Papua Barat karena wilayah ini tuh menurut mereka kaya sumber daya alam dan Belanda pun merasa udah banyak investasi di sana ya guys. Makanya susah buat mereka melepaskan Pulau Permata ini begitu aja. Ya, sebenarnya nih pada hari kemerdekaan kita di 17 Agustus 1945 itu, Belanda juga tidak sepenuhnya melepaskan Indonesia, di mana mereka tuh masih mencoba beberapa kali menguasai kita lagi ya. Sampai akhirnya pada 27 Desember 1949 melalui konferensi Meja Bundar atau KMB, Belanda secara resmi barulah menyerahkan kedaulatan Indonesia setelah masa penjajahan. Namun penyerahan ini nggak termasuk wilayah Papua Barat ya, karena Belanda tetap keras kepala banget untuk mempertahankan wilayah tersebut dan ingin menjadikannya negara sendiri yang terpisah dari Indonesia. Hal inilah yang bikin konflik tuh ya guys antara Indonesia dan juga Belanda. Intinya di sini Belanda tuh ngotot kalau penduduk Papua punya latar belakang budaya dan juga perkembangan yang beda dari wilayah-wilayah lain di Hindia Belanda. Jadi menurut mereka Papua tuh belum siap merdeka atau digabung ke Indonesia. Tapi di sisi lain Indonesia punya argumen yang kuat di mana Papua Barat itu dulunya bagian dari Hindia Belanda juga, jadi secara logika ya seharusnya ikut merdeka bareng Indonesia kan? Bahkan karena capeknya, Bung Hatta sempat nyuruh biarin aja Papuanya merdeka sendiri, toh mereka juga punya hak menentukan nasibnya sendiri kan? Cuma Pak Soekarno tuh di sini ngotot banget kalau Papua harus banget bergabung dengan Indonesia. Ya ribut-ributlah mereka, soalnya kedua negara ini antara Belanda sama Indonesia sama-sama mengklaim Papua sebagai bagian wilayahnya. Soekarno bahkan pernah mengirim pasukan lewat operasi Trikora untuk membebaskan Papua dari Belanda loh guys. Dan di saat yang sama Belanda juga makin keras untuk mempertahankan wilayah tersebut. Sampai akhirnya nih ketegangan ini tuh semakin memanas. Karena konflik yang berkepanjangan, akhirnya masalah Papua dibawalah ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini. Setelah negosiasi panjang, pada tahun 1962 tercapailah perjanjian New York di mana Belanda setuju menyerahkan kekuasaan atas Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority. Mereka adalah pihak sementara yang dipercaya untuk mengelola wilayah tersebut ya guys. Dan penyerahan kekuasaan ini terjadi pada 1 Oktober 1962. Namun gak berhenti sampai di situ aja. Ada syarat yang diajukan sama Belanda di mana Indonesia harus mengadakan PPRA atau penentuan pendapat rakyat. Jadi ini kayak pemilu gitu ya guys yang dilakuin sama rakyat Papua untuk menentukan apakah masyarakat Papua Barat akan bergabung dengan Indonesia atau memilih merdeka. Dan PPRA pun diadakan pada 14 Juli 1969 di bawah pengawasan PBB. Hasilnya tahu nggak apa? Mayoritas rakyat Papua memilih untuk menjadi bagian dari Indonesia. Nah setelah PPRA ini, bendera Belanda resmi diturunkan dan juga diganti dengan bendera merah putih. Ini semua menandakan dimulainya pemerintahan Indonesia secara de jure di Papua sana. Ya, setelah resmi menjadi bagian Indonesia, Papua sempat dikenal sebagai Provinsi Irian Barat, kemudian pada tahun 1973 berganti jadi Irian Jaya, dan pada tahun 2000 berganti jadi Papua saja sesuai permintaan masyarakat setempat.
Cuma ya bukan berarti semuanya tuh mulus-mulus aja ya. Meskipun Papua udah menjadi bagian dari Indonesia, tapi perlawanan masih terus berlangsung lewat gerakan OPM atau yang kita kenal sebagai Organisasi Papua Merdeka. Meskipun intensitasnya tuh rendah, tapi gesekan ini tuh masih terus terjadi hingga sekarang, di mana mereka tuh masih menuntut untuk merdeka loh guys. Jadi gitu ya guys, sejarah gimana Pulau Papua bisa bergabung dengan Indonesia. Dan garis pembagi yang ada di tengah pulaunya itu sebenarnya ya cuma pembatas aja, karena dulu Belanda bagi-bagi wilayah sama Inggris tadi. Cuma sayangnya sampai sekarang garis itu pun masih bertahan di sana ya teman-teman. Mungkin buat yang bingung kenapa Papua Nugini nggak masuk ke Indonesia sih? Simpelnya tuh gini aja ya guys. Papua Nugini itu nggak pernah dijajah Belanda, melainkan negara Inggris, Jerman, lalu Australia seperti yang aku bilang tadi. Karena itu Papua Nugini tidak termasuk wilayah yang diklaim Indonesia sebagai bekas Hindia Belanda. Dan Papua Nugini pun menjadi negara merdeka pada tahun 1975 setelah lepas dari Australia ya. Paham lah ya kalian? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.